Yo, Sosowamin, apa kabarnya semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sesuai walafiat ya, wa amin. Oke, sebelumnya, wa amin ucapkan selamat datang di ruangan tahun ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang presiden mantul. Nah, nggak usah cuek lagi, langsung aja wa amin ke surprise Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sesuatu pencinta campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel wa amin agar wa bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang diharuskan untuk malam ini seperti biasa, tapi di sini ada Piala Dunia ya kan. Kita ngejar di juara 3-nya. Nah, sebelum kita pembahasan di Piala Dunia, kita masuk dulu di Liga Championship-nya. Di sini ada Burnley melawan Middlesbrough. Di klasemen sementara di sini, Burnley ini di peringkat pertama dengan poin 44, sedangkan Middlesbrough ini di peringkat ke-13 dengan poin 30. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini ditonton sebelumnya, di sini jelas yang belum itu si Burnley. 2 kali kemenangan dan sekali kemenangan untuk di Middlesbrough dan 2 kali berakhir imbang, tapi di musim sebelumnya. Untuk permainannya Burnley di sini 3 menang, 1 kalah, sedang performanya Middlesbrough di sini 4 menang. Nah, di sini performanya Middlesbrough jelas ini belum kan. Nah, kita juga sumber games lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di Burnley ini ada 1 pemain, sedang di Middlesbrough di sini ada 3 pemain yang tidak dipasang pemain dan 1 pemain lagi yang masih dipertahankan untuk di Burnley. Untuk performanya Burnley bermain di home ya, 5 menang beruntun. Nah, sementara di sini Burnley di sini sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus. Dia belum pernah mengalami kekalahan sebagai tim tuan rumah. 2 kali berakhir imbang dan 8 kali kemenangannya. Sedang performanya Middlesbrough bermain di wingnya 4 menang, 1 kalah. Nah, sementara di sini Middlesbrough di sini ya performanya bisa sendiri cukup bagus, apalagi di menit terakhirnya ya kan. Dia lagi naik-naiknya bermain di wingnya. Tapi di menit terakhirnya bisa sendiri di situ dia 5 kali menelan kekalahan dan 5 kali berhasil kemenangannya. Nah, kita juga pasaran handicap ya ini kasih bandot. Di sini bandot handicap Burnley yang pur Middlesbrough 1/4, setengah, 3/4 sama lek-lekan. Kalau tiap vendornya 2/4, 2/2, 2/4 sama 2. Nah, di sini ngepur Burnley sebagai tim tuan rumah sampai puruan 1/4 dan lek-lekan ya kan di situ. Kenapa di sini Middlesbrough gak ada perubahan balik? Karena mungkin di sini jelas Burnley yang dibelumkan, ya kan, di handicapnya. Makanya di sini buat pasang di pur di 1/4-nya bermain aman. Karena mereka di sini Burnley ini sebagai tim tuan rumah dia nggak bakalan tumbang. Kalau di tengah vendornya buat pasang di over di 2/4-nya bermain aman. Karena mereka di sini dilihat dari over under di 2,5-nya. Di sini pada skor Wamin bakalan 2-1 dimulai oleh Burnley. Oke, Wak. Lanjut Norwich City melawan Blackburn. Di klasemen sementara di sini, bisa sendiri Blackburn ini dia peringkat ketiga dengan poin 36, sedangkan Norwich City ini dia peringkat keempat dengan poin 35. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Tim terakhir di situ bisa sendiri di tahun 2001, di situ dia berakhir imbang di kandangnya Norwich City dan 3 kali kemenangan untuk di Norwich City. Ya kan, di musim sebelumnya. Untuk performanya Norwich City di sini 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan. Sedang performanya Blackburn di sini 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, kita juga sumber ini lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di Norwich sini ada 3 pemain, sedang di Blackburn di sini ada 4 pemain yang tidak dipasang pemain dan 1 pemain lagi yang masih dipertahankan untuk di Norwich City. Untuk pemain Norwich bermain di home ya 1 menang, 1 draw, 3 kalah. Nah, sementara di sini Norwich City di sini bermain di home-nya ya cukup berantakan di sini. Di sini dalam sementara terakhirnya dia 4 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang dan 4 kali menelan kekalahan. Sedang performanya Blackburn di sini bermain di wing-nya 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, dalam sementara di sini
Blackburn di sini bermain di UI-nya ya cukup berantakan juga, 5 kali kemenangan dan 5 kali melawan kekalahan. Nah, itu juga pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Norwich City yang pur Blackburn 3/4 setengah 1 sama 1/4. Kalau tiap vendornya 2,5 2,4 2,4 sama 3. Nah, di sini ngepur Norwich City sampai purannya di 3/4 sama 1. Apalagi dia di sini sebagai tim tuan rumah, jelas ya kan. Walaupun di situ di klasemennya ya beda selisih 1 ya kan di klasemennya. Tapi di sini purannya cukup lumayan besar juga. Sebagai tim tuan rumah, purannya sampai 1. Jelas di sini yang diperlukan tuh di Norwich ya kan. Di sini bisa sampai Norwich ini bisa kemenangan tuh selisih 2 gol. Makanya di sini gua amin pasang di pur di setengahnya, bermain aman, atau di 3/4 yang pun gua amin berani. Kalau di adventernya gua amin pasang di over di 2/4-nya. Karena di sini minimal gol itu udah terjadinya tuh 2 gol ya kan. Itu minimal. Ya, mentok-mentok pun prediksi skor gua amin bakalan 2-1 ataupun 3-0 dimau oleh Norwich City. Oke, Wak. Lanjut, Wak, di Piala Liga Portugal. Moreirense melawan Benfica. Di klasemen di sini, Moreirense ini dia peringkat pertama, sedangkan Benfica ini dia peringkat kedua. Poinnya imbang juga di sini, sama-sama 6. Nah, di sini cuma satu tim yang akan berhasil lolos ya kan, masuk ke playoff-nya. Untuk head to head kedua tim di sini, tim terakhir di situ gak bisa sendiri. Di kandangnya Benfica di situ dia berakhir imbang ya kan, dengan 1-1 sama. Tapi di kandangnya Moreirense di situ dia berakhir menang tipis saja 1-2 skornya. Untuk permainannya Moreirense di sini 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan. Sedang permainannya Benfica di sini 3 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan. Nah, juga Wak, sumber lagi. Nah, di sini Wak, permainannya Moreirense bermain di home-nya 5 kali kemenangan beruntun. Nah, sementara di sini Moreirense di sini bermain di home-nya cukup lumayan bagus. Di sini dia belum pernah mengalami kekalahan sebagai tim tuan rumah. Dalam musim terakhirnya dia cuma sekali berakhir imbang dan 9 kali kemenangannya. Sedang permainnya Benfica bermain di UI-nya 5 kali kemenangannya beruntun. Nah, sementara di sini Benfica di sini pun sama juga bermain di UI-nya, belum pernah mengalami kekalahan. Bahkan di sini dalam musim terakhirnya dia 2 kali berakhir imbang dan 8 kali kemenangannya. Nah, di sini performanya sama-sama bagus ya kan. Tapi kita lihat juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Benfica yang pur Moreirense 1,5 1,4 sama 1,4. Kalau tiap vendornya 3,4 sama 2,4. Nah, di sini purannya cukup lumayan besar juga ya kan. Dan untuk kedua tim di sini pasti sama-sama keinginan lolos ya kan. Tapi di sini kenapa Benfica ngumpulnya sampai ukurannya 1,5? Dan oddsnya pun di sini kecondong ke Benfica, bisa menang selisih 2 gol. Ya, tapi untuk head to head kedua tim nggak bakal menipu ya kan, karena waktunya di sini Moreirense pasti bisa menahan imbang ataupun menang selisih menang kekalahan selisih 1 gol aja. Di sini Wamin pasang ditahan di Moreirense, ditahan di 1,34-nya. Kalau tidak benernya Wamin pasang di over di 3-nya, karena Wamin di sini minimal gol itu udah terjadinya 3 gol. Karena Wamin di sini pasti balas-balasan gol di match kali ini. Oke, Wak. Lanjut, Wak. Di terakhir di Piala Dunia kita masuk Kroasia melawan Maroko. Di sini nyari juara 3-nya, ya kan. Untuk head to head kedua negara di sini jelas sekali perjumpaan. Di sini Wak bisa sendiri di fase grup yang sama. Di situ berakhir imbang dengan 0-0. Tapi di sini di fase grupnya, di fase grup F-nya, di situ Maroko dia udah menjuarai grupnya ya kan. Dia peringkat pertama, sedangkan Kroasia ini dia peringkat kedua. Untuk di terakhirnya di situ, di terakhirnya di sini Wak bisa sendiri. Jelas di sini tidak menentukan tuh Kroasia ya kan. Wak bisa sendiri di sini bola possessionnya jelas Kroasia yang menentukan. Untuk permainnya Kroasia di sini di 6 terakhirnya Wak bisa sendiri
Dia 3 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang, dan sekali menelan kekalahan. Di situ dia menelan kekalahan tuh melawan Argentina di semifinal ya kan. Dia berakhir ya kena bantai dengan 1-3-0. Tapi di sini Wak bisa sendiri melawan Brazil. Di situ dia berakhir bisa menumbangkan Brazil, tapi di babak penaltinya dia adu penalti. Melawan Jepang di situ dia adu penalti juga. Tapi di sini melawan Belgia dia di sini 0-0 ya kan. Tapi di sini melawan Kanada di situ 4-1 skornya. Ya lumayan cukup bagus juga di sini Kroasia. Sedang performanya Maroko di sini di 6 terakhirnya, di situ dia 4 kali kemenangan, sekali berakhir imbang, dan sekali menelan kekalahan melawan Prancis di situ di semifinalnya dengan skor 2-0 aja. Nah, di sini Maroko di sini berhasil menumbangkan Portugal ya kan dengan 1-0 aja di babak full time-nya di 90 menitnya. Sedangkan di sini melawan Spanyol di situ dia berhasil di adu penaltinya, di situ dia berhasil menang. Di sini melawan Kanada, di situ dia berhasil menang dengan 1-2-1 aja. Tapi di sini melawan Belgia, di situ berhasil dia menumbangin Belgia dengan 1-2-0. Nah, untuk performanya di sini jelas performanya diburungkan tuh di Maroko ya kan, di 6 di terakhirnya. Tapi kita lihat juga Wak, pasaran handicap yang dikasih Bondot. Di sini Bondot handicap Kroasia yang pur, Maroko seperempat, lek-lekan setengah sama 3/4, dan sama di sini Maroko yang perbalik, Kroasia seperempat. Kalau di tiap fundernya 2,5, 2,4, 2,4, 3 sama 2. Nah, jelas di sini ada puronnya balik ya kan di Maroko, Pak yakin. Karena walaupun untuk di pertemuan terakhirnya di situ untuk performanya diunggulkan di Kroasia, tapi untuk di head to head kedua tim untuk performanya di 6 terakhirnya jelas Maroko yang diunggulkan ya kan. Tapi di sini ada peluang di 3/4 karena Wak yakin di sini Kroasia pasti ya nyari selisih 1 doang dulu, bermain bertahan gitu. Sama-sama juga kedua negara ini. Tapi di sini Wak pasang di lek-lekan di Kroasia atau di pur seperempatnya. Kalau tidak benernya Wak pasang di under di 2/3/4-nya karena Wak yakin di sini pasti kedua negara ini pasti nyari selisih 1 gol dulu baru bermain bertahan karena Wak yakin. Oke Wak. No Wak, itu dia tim terakhir yang Wak berikan. Jadi untuk sesuatu Amin yang sehati dong Amin yang kalian boleh ambil ikut Amin. Kalian pilih-pilih lain sekitar Amin. Kalau nggak kalian laga pun nggak masalah. Yang penting di sini Noir asalkan jangan ragu dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sesuatu pencipta Liga Champions atau single bet dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Amin undur dulu. Maaf kalau nggak salah kata. Kalau mau tahu info lainnya boleh ke warung langsung, atau kalau mau tahu info single bet boleh pantau ke FB Amin. Dan terima kasih, sampai jumpa Amin. Salam, yang penting yakin.